Makanya waktu kejadian itu saya juga pengen ketemu sama itu si Aldi, pengen dipenjarakan itu anak, saya pengennya. Inilah sosok Gugun Gumilar dan Aris Papua. Gugun sendiri adalah anak buah dari Ibtu Rudiana yang paling sadis terhadap ketujuh terpidana Sakal Tatal dan Aldi. Nah, Aldi ini adalah adik dari Eka Sandi. Saat di Polresta Cirebon, Aldi dan kawan-kawan disuruh jalan jongkok, matanya dibalsem, rambutnya dibakar, dipukul bertubi-tubi sampai bonyok. Mereka dipaksa buat mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan. Dan hal yang paling di luar nalar adalah menyuruh mereka minum air 1 gelas besar. Intinya mereka diperlakukan seperti mereka disiksa selama 24 jam dan yang beruntung adalah si Aldi karena dilepaskan. Tapi saat pergi meninggalkan kantor polisi, dia juga ditembak dengan peluru karet. Aldi ini sampai berjalan dengan ngesot karena sisaan Gugun dan rekan-rekannya. Sungguh polisi yang sangat giat. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Santoso alias Aris Papua. Saya mau menerangkan dan mengklarifikasi tentang kasus Pina 2016 tentang menyebutkan nama saya di kasus Pina. Saya menerangkan bahwa sejak itu saya tidak pernah dinas di Polres Cirebon Kota. Saya dinas sampai saat ini di Polresta Cirebon yang berada di Sumber. Tentang adapun kasus Pina saya tidak mengetahui dan saya tidak pernah mengenal dengan tersangka yang ada di sidang kasus Pina ataupun dengan saksi yang menyebutkan tentang nama saya Aris Papua. Itu semua tidak benar. Usai kemarin Aris Papua klarifikasi dan mengaku dirinya tak pernah mengenal Rudiana, apalagi bertugas bersama dengannya. Hari ini kami buktikan, terlihat Aris Papua, Rudiana, dan Gugun Gumilar sedang bertugas bersama menangkap gembong gula pasir. Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Siapa yang berjahat? Ya itu namanya saya orang dua itu bang. Namanya Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun. Buat sama Gugun itu paling kejam, itu yang mau balsem saya, itu yang ngetum saya bang. Itu orangnya. Orang-orang yang tidak tahu mengenal tentang kejadian tersebut dijadikan tersangka dan dijebloskan ke penjara. Itulah 3 kasus yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana dan koloni-koloninya, anak buah serta kru-krunya. Aris Papua, Duta Kencing, mau polisikan saksi kasus Pina. Sosok polisi bernama Aris Papua yang beberapa waktu lalu viral akhirnya muncul dan langsung mengaku ingin mempolisikan Aldi, salah satu saksi sekaligus adik terpidana kasus Pina. Di mana sebelumnya Aldi mengaku di persidangan PK kasus Pina bahwa dia dan kakaknya mengalami penyiksaan saat diperiksa di Polres Cirebon pada 2016 lalu. Penyiksaan itu termasuk disuruh minum air kencing, dan salah satu polisi yang disebut Aldi itu ialah Aris Papua. Aris Papua pun merasa dirugikan karena dapat julukan Duta Kencing dari warganet, sehingga dia menunggu momen untuk mempolisikan Aldi. Masalahnya adalah nama Bapak disebut oleh salah satu saksi, adik dari salah satu terpidana, Eka Sandi, yang menyebut bahwa dua kali persidangan Bapak, peninjauan kembali, di peninjauan kembali Sakal Tatal dan peninjauan kembali 6 terpidana. Bapak disebut bahkan dalam digambarkan sangat sadis menyiksa para terpidana. Itu benar terjadi? Itu tidak benar, Pak. Karena itu fitnah. Saya selama ini dinas nggak pernah dinas di Ciko. Polres Ciko, Polres Cirebon Kota. Ya. Saya dinasnya di Polresta Cirebon yang ada di Sumber. Itu saya dinasnya. Dan kejadian itu
tidak pernah saya tahu. Kejadian tahun 2016 maksudnya? Betul. Dan saya pun tidak pernah kenal sama tersangka ataupun saksi yang menyebut nama saya di persidangan. Aldi katakanlah dia menyebut Bapak 2 kali di 2 sidang tadi ya. Pak, masalahnya gini Pak, kalau hanya disebutkan Aris saja, ya mungkin bisa jadi salah. Ada banyak Aris di Polres Sumber, ada banyak Aris di Polres Cirebon Kota. Masalahnya adalah Aris Papua secara spesifik Pak. Ya. Bapak saya mau konfirmasi bahwa pernah nggak jadi anak buah itu Rudiana? Tidak pernah. Saya tidak pernah sama sekali jadi anak buahnya Pak Rudiana. Dan pokoknya intinya itu kita. Tahun 2016 berarti Bapak bertugas di Polres Sumber. Tahun 2016 Bapak mendengar nggak kasus Saya ini? nggak pernah mendengar Kasus ini? Kasus ini. Bapak pernah bertemu nggak dengan namanya Aldi? Nggak pernah. Di luar dari kasus ini? Tidak pernah. Bapak pasti nonton kan Aldi kayak gimana? Ya, saya nonton. Tapi saya nggak pernah ketemu sama si Aldi. Bapak pernah bertemu nggak dengan setidaknya 6 terpidana sekarang yang Tidak pernah ketemu. Tidak pernah Tidak sama pernah. sekali. kembali? Tidak pernah ketemu sama sekali. Inilah tampang Aris Papua, polisi paling kejam di kasus Wina Cirebon. Hal ini terungkap di sidang peninjauan kembali atau PK Saka Tatal yang diungkap langsung oleh Aldi, adik terpidana kasus Wina Cirebon Eka Sandi. Aris Papua juga tega memperlakukan terpidana tak manusiawi dengan cara disuruh jalan bebek dari gerbang. Ada yang ditendang, ada yang dipukul, ada yang diinjak, bahkan mata dibalsem hingga membuat mata tak bisa melihat. Tak hanya itu saja, bahkan dipaksa minum air sedih. Akibatnya, Aris Papua pun sekarang menjadi sorotan oleh warganet. Bagaimana menurut kamu? Tanpa ia sadari, jejak digital terus bermunculan di sosial media. Ternyata pada saat 2016 silam, Aris Papua sering bertugas dengan Rudiana seperti halnya dalam cuplikan video ini. Jelas-jelas Aris Papua, Rudiana beserta CS-nya tengah menangani sebuah kasus bersama. Sampai ya Allah dihukum, sampai dipukulin, sampai kayak gitu, sampai remak Pak. Sampai 1 bulan saya juga baru bisa jalan. Perasaan hidup Pak sama kakak Pak. Aduh. Jangan saya ya Allah sampai kepala dipukulin, sampai gembong, sampai hidupin sampai air kecil 1 gelas. Saya masih ada di situ Pak. Sampai akhirnya saya bebas itu, pulang dari kali jalan itu Pak, udah nggak bisa jalan, sampai digotong royong sama bapak saya sama kakak sana tahu. Sampai mobil, sampai dapat motivasi itu, sampai saya diomong Pak sama wanita itu Pak. Maling apa? Padahal saya bukan maling, bukan pembunuh, tapi saya remuk dipukulin sama polisi sampai saya nggak punya salah Pak. Oke. Terus saudara jam berapa diberitahu saudara suruh pulang besoknya? Ya pas siang pagi itu masih dipukulin Mbak, masih dipukulin. Pas jam 12 itu saya udah dipisah, udah dimasukin kan. 1 saya diambil, tapi 1 itu saya masih di kalik itu masih dipukulin Mbak, masih dipukulin terus suruh ngaku. Saya yang bilang nggak tahu, saya nggak tahu. Orang mati apa dia juga nggak tahu, tapi tetap dipukulin, disiksa sampai akhirnya nggak bisa apa-apa, dan saya udah nggak bisa jalan atau nggak bisa diri, saya di situ ditembak, diikat.